Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai di puasa ke-51 ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa beraktivitas dengan biasa. Kemudian salawat dan salam ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ibu kepala sekolah kita, kemudian Susanti MPD, kemudian guru-guru SD Negeri 31 Pekanbaru yang sempat hadir pada hari ini diskusi program yang ingin saya laksanakan di sekolah kita. Ini menjadi tugas akhir bagi saya selaku calon guru perwira angkatan 9. Di sini saya ingin mensosialisasikan tentang program saya, namun sebelumnya saya utarakan dulu latar belakang kenapa saya mengambil program ini. Latar belakangnya yang pertama, saya lihat anak-anak kita sangat cinta terhadap gadget dan melupakan Al-Quran. Ini saya ambil programnya tentu sesuai dengan pelajaran saya, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian mereka saya tengok lebih senang bermain gadget daripada baca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, latar belakangnya adalah perkembangan zaman yang begitu pesat, yang kadang kita nggak bisa kontrol. Yang bisa mengontrol itu tentu Al-Quran. Kalau anak-anak kita itu hidupnya dikontrol oleh Al-Quran, insya Allah apapun yang dilakukan tidak akan melenceng dari ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, pergaulan bebas. Pergaulan bebas kita sama-sama tahu, anak SD aja sudah kita dengar banyak cerita, ada grup inilah, grup itulah di WhatsApp-nya. Bahkan itu harusnya tidak ada, karena pengawasan orang tua itu kan tidak kurang ya. Dari situlah saya mengambil program ini, namanya Sasuke. Nama program ini saya ambil agak keren sedikit, Sasuke. Kepanjangannya adalah satu surat kesukaan pada hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu rencananya anak-anak akan menyetorkan hafalannya. Pokoknya hari ini hari Rabu nih kita buat hafalannya apa? Sianu gitu kan. Hafalannya hari ini Al-Kausar. Jadi hari Rabu besok akan disetorkannya. Udah lancar apa belum? Ini harapannya, kenapa kita buat seperti ini? Harapannya dengan itu dia bisa mencintai Al-Quran. Karena kan kalau biasanya anak yang ini kalau udah kita kasih hafalan minimal setelah sholat itu pasti dia akan hafal. Hafal lah. Kalau tidak kita buat seperti itu, dia akan nengok-nengok Al-Quran. Tadi juga di kelas saya tanya, kita libur beberapa hari ini ada baca Quran nggak? Ada diam. Berarti kan itu menandakan tak ada baca Quran. Itu sangat kita sayangkan. Karena memang walaupun kita di sekolah negeri, kita kan bukan sekolah IT, sekolah Islam gitu enggak. Tapi kan program yang seperti itu boleh kita laksanakan. Kenapa? Karena membangun karakter anak juga. Kalau karakternya sudah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewa Ta'ala, itu akan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila ini kadang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya kan. Nah, dari situlah kita ambil program ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini bisa menjadi insan yang Qurani. Itu menurut saya. Sebelumnya kan ada juga program saya mungkin di bulan berapa ya, bulan 2 atau bulan 1 kemarin sudah disosialisasikan juga. Programnya berwudu setiap hari. Nah, itu alhamdulillah berjalan. Tapi di puasa ini nampaknya kurang kontrol lagi. Kalau dulu saya setiap pagi itu saya tanya, masuk ke kelas saya tanya, udah siapa yang udah. Jadi mau berangkat sekolah itu seakan duduk
Kenapa? Itu kita tahu kan ilmu ini ada itu sesuai dengan hadis Nabi, al ilmu nur kata Nabi kan, ilmu itu adalah cahaya. Kalau cahaya itu nggak bisa masuk ke dalam yang kotor, itu harus yang bersih. Saya tengok kenapa anak-anak kita hari ini kita sampaikan, dia sudah lupa loh. Kita hari ini sampaikan nih rukun iman ini gitu kan. Kalau di pelajaran agama, mungkin kalau di pelajaran bapak ibu-ibu beda lagi. Nah, nanti ketika saya sampaikan rukun iman ini gitu kan. Nah, besok saya tanya dia udah kenapa? Karena keberkahan ilmu itu adalah salah satu ngambil keberkahan itu kan tadi itu ngambil duduk sebelum belajar kan gitu. Nah ini program saya kedua yaitu Sasuke satu surat kesukaan setiap hari Rabu. Ada pertanyaan? Berarti menghafal ayatnya aja ya Pak? Ya, menghafal. Kita kan kalau mengaji kan udah ada kita hari Selasa mengaji sama-sama di halaman kan seperti yang biasa kita. Kalau ini setoran ayat, setoran surat. Nah, itu setorannya Orang dijadwalkan, saya dijadwalkan. Pokoknya hari Rabu minggu pertama kelas 4, 5 kan. Minggu kedua saya tahu, minggu ketiga saya tahu. Dan ini yang saya libatkan ini di kelas 4, 5, dan 6. Suratnya sama semua anak? Sama dulu. Tapi kalau udah ada yang udah hafal melebihi itu, boleh kita lanjutkan. Pokoknya dia dari Al-Tuha sampai Anas itu udah hafal. Berarti dia Al-Lail lagi, Al-Lail sampai Amma Yatasa'alun. Tapi Pak anak-anak itu kan masih yang Iqra. Iya, yang Iqra itulah menjadi dilema sebenarnya sama kita, karena yang menjadi alasan juga salah satunya harusnya dia udah Quran dulu. Itu di kelas 6 ada juga beberapa orang belum Quran, tapi kan kalau sekarang juz amma ada yang bahasa Indonesia. Kita gak aja dulu dia belum pandai bahasa Indonesia, tapi setidaknya dia hafal surat ini dulu. Nanti ketika berjalan kan hari Selasa kita ada program mengaji bersama itu, dia membaca Quran. Nanti kalau membaca Quran bacaannya akan diperbaiki dengan sendirinya. Menurut saya seperti itu. Atau mungkin ada pendapat lain dari masukan gitu. Pak harusnya gini, boleh. Masih saran ya Pak ya? Gimana kalau misalnya selain dia menghafal, kita suruh dia mencari atau mengetahui isi kandungan ayat gitu. Jadi ada hikmah gitu, ada hikmah yang didapatkan dari ayat yang dihafalkan itu. Oh maksudnya begini, perintahnya ini adalah. Boleh juga, itu masukan yang luar biasa sih. Jadi selain dia menghafal, dia tahu maksudnya. Iya, tahu maksud. Kayak namanya perintah sholat, tahu ya puasa, zakat gitu. Nggak apa-apa, tapi mungkin ini perlu kita pertimbangkan kalau kelas 4 kayaknya belum bisa sih. Jadi kita tengok kalau ya di kelas 6 sama 5 boleh. Nanti bagus juga sih. Kemarin kan pernah juga sebelum saya masuk CGT. Kalau dulu kan setiap permulaan tahun biasanya awal tahun ada hafalan. Itu dengan artinya kalau saya biasanya. Makanya surat tentang Al-Ma'un, surat Al-Ma'un kan itu tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Nah itu saya suruh tuh hafal ayatnya, hafal artinya. Jadi nanti tahu dia ayatnya, tahu dia maksud dari ayat. Bagus dari bahasa. Ada lagi bu masukannya? Untuk sistemnya gimana? Kan misalnya per orang maju gitu kan untuk dia setoran ayatnya, suratnya. Nah itu nanti ada catatan. Ada, dan rencana kita buat nanti buku setoran ayat. Saya akan buatkan nanti formatnya dan dibandingkan per anak. Jadi diparang. Ya, jadi kalau udah hafal tinggal diparang sama gurunya. Nah, nanti ketika kita kayak kemarin lomba, masih ingat dulu ada lomba kita nggak bingung lagi siapa ya, tinggal kita tengok catatan itu, oh ini udah sampai sini, ini udah bisa, ini udah sampai sini udah bisa. Kalau kemarin itu untungnya kalau anak kita yang menang itu dia memang dari kelas 4 udah saya gembel untuk hafal itu Cantika itu kan. Kalau di tahun sebelumnya ada namanya anaknya Sipa itu juga kalau yang Cantika. Kita alhamdulillah udah 2 kali ngadakan tahfiz putri itu selalu kita ngadakan juara 1. Karena kenapa mungkin Pak kok putri terus nggak ada putra?
Perempuan itu lebih mudah diatur kalau menurut saya. Kalau laki-laki banyak kontak ya. Dan dia kalau perempuan saya tengok kan kalau masalah hafalannya lalu ditanggung jawab. Kalau kita kasih minggu ini kamu harus sampai sini ya. Dia akan menjanji aja, ya Pak. Kalau laki-laki tahu lah kan, apalagi kita pilih yang suka main Mobile Legends dia nggak akan bisa. Nah, jadi kita berharap anak-anak kita terutama di SD kelas 1 inilah selain dia dapatkan ilmu umum, matematika, dan sebagainya, dia juga mendapatkan ilmu agama yang cukup. Karena kita tengokkan sebenarnya kalau kita kalkulasikan lah, kurang sebenarnya 2 jam, 4 jam pun kita buat 1 minggu dia belajar agama pasti kurang. Karena coba lah ibu tanya anak-anak yang belum Quran itu ada tak disuruh mamanya ngaji? Kamu ngaji tak di rumah? Jadi dengan dapat di sekolah, hafal Quran begitu. Kalau anak-anak kita yang udah pintar itu memang digembleng sama mamanya juga di rumah, tambahlah kita di sekolah. Karena memang kalau kita aja diharapkan nggak akan tercapai. Yakin saya nggak akan tercapai. Nah, jadi ini ibu-ibu mohon bantuannya nanti ketika program ini berjalan. Saya berharap kita bisa kerjasama dengan baik. Terima kasih juga atas masukannya. Kemudian sarannya tadi dari ibu terima kasih. Mudah-mudahan nanti program ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Ada lagi Pak? Itu saja. Oke. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat sama-sama hadir di sekolah kita ini di SD Negeri 31 Pekanbaru. Kemudian salawat dan salam ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ibu Kepala SD Negeri 31 Pekanbaru, kemudian Negeri 10, dan yang Bapak banggakan dan yang Bapak sayangi anak-anak Bapak semuanya, baik itu laki-laki dan perempuan. Baiklah, di sini Bapak minta waktunya sebentar sebelum kita tadarus Al-Quran. Bapak ingin menyampaikan program yang ingin Bapak lakukan nanti setelah kita libur Lebaran. Ada program yang Bapak susun, namanya itu Sasuke. Kepanjangan Sasuke itu adalah satu surat kesukaan pada hari Rabu. Jadi rencananya Bapak akan membuat program ini nanti setelah Lebaran. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa mencintai Al-Quran. Kemudian supaya kamu terbiasa dengan hafalan Al-Quran. Latar belakang kenapa Bapak membuat program ini, yang pertama, banyaknya di antara anak-anak Bapak yang lebih mementingkan gadget daripada Al-Quran. Padahal sebenarnya pada intinya kita wajib mementingkan Al-Quran terlebih dahulu, baru gadget, ya tak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ini program ini. Kemudian keresahan yang Bapak rasakan masih banyak di antara kalian. Udah kelas 4, 5, dan 6 masih ada yang ikro. Contoh, kan masih ada di kelas kita nih. Ikro harusnya
Kalau sudah kelas 4, 5, dan 6 itu nggak ikro lagi, sudah Mudah-mudahan dengan program yang Bapak susun ini nanti kita bisa sama-sama menghafal Al-Quran. Tujuannya itu karena kita lihat kemarin di sekolah kita sudah dilaksanakan. Kemarin kita jadi tuan rumah Gebiar Ramadan itu ada tahfidzul Quran. Jadi dari awal kita udah harus ikut berpartisipasi. Dari awal ini kalian sudah harus menghafal Al-Quran. Jadi Bapak buat program ini namanya satu surat kesukaan setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu itu kamu setorkan surat ke Bapak. Pokoknya Rabu besok saya Al-A'la Pak. Udah. Nanti ada catatannya Bapak buat. Ayu Al-A'la. Fizium pamannya Al-Qausar. Dan banyak lagi apa yang kamu hafalkan pada minggu yang itu. Jadi itu program yang ingin Bapak lakukan. Ada pertanyaan atau mungkin usulan, Pak kita kayak gini, Pak kita kayak gini, boleh? Ayo, siapa? Nah, angkat tangannya. Apa sih Pak? Beda-beda surat ya. Jadi setiap hari Rabu itu beda suratnya. Hari Rabu yang ini udah Al-Ikhlas nih. Besok nggak boleh Al-Ikhlas lagi lah karena Al-Ikhlas sudah hafal. Jadi besoknya lagi An-Nas umpamanya. Besoknya lagi mungkin Al-Falaq. Besoknya lagi mungkin Al-Laha. Hari Rabu berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Ada nak? Sudah paham dengan program yang ingin Bapak lakukan? Ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita berada di sekolah negeri, tapi Al-Quran ini kita junjung tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia, utamanya adalah orang Islam. Nah, jadi nanti kalau program ini sudah berjalan, Bapak harap semuanya ikut. Ya. Kenapa? Karena ini penting untukmu. Setelah kamu menghafal Al-Quran, ada dalam hatimu Al-Quran, insya Allah akhlakmu juga akan berubah. Ya, karena orang yang menghafal Quran itu tidak mungkin bercarut, ya tak? Nah, orang menghafal Quran itu tidak mungkin teriak-teriak nggak jelas, ya kan? Bisa. Nah, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Bergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, cawan guru penggerak. Lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara. Lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, si hebat, merdeka menggapai asa, sehingga tercapai hidup selamat dan bahagia. Didik generasi nusa bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa ada jasa. Pahala terbaik menanti dari Yang Maha Kuasa. Bergerak, bergerak,